Salam untuk sahabat ternak semuanya. Jadi kali ini kita akan melihat-lihat di penangkaran hewan landak terbesar. Jadi di sini jumlah peternak ataupun penangkaran hewan landak bukan hanya puluhan atau bahkan ratusan. Di sini ada ribuan landak, jumlahnya itu ada ribuan. Nah, mungkin sebagian orang pasti bertanya-tanya, hewan landak itu hewan dilindungi atau tidak? Nah, jawabannya adalah iya. Jadi hewan landak itu adalah hewan yang dilindungi, karena di alam liar itu sudah punah. Jumlahnya itu sangat sedikit. Terus ada juga yang bertanya lagi, kalau sudah punah, apakah boleh dipelihara? Ya kalau di kita ya, kalau memelihara di negara Indonesia, kalau mau memelihara hewan yang sudah punah, yang sudah langka, boleh. Tapi ada izin. Ada izin khusus dari pihak-pihak yang terkait. Itu hewan apapun, bukan hanya landak. Anda berternak harimau, berternak hewan-hewan lainnya yang sudah punah, boleh, asal ada izinnya. Nah, di sini kita akan melihat-lihat untuk penangkaran landak terbesar. Pasti orang bertanya-tanya, kok bisa landaknya itu banyak banget gitu? Ya karena berternak landak itu sangat mudah, teman-teman. Jadi seperti kalian itu berternak kelinci, itu tidak beda jauh. Berbeda kalau Anda berternak singa ataupun berternak harimau, itu sangat perawatannya itu benar-benar sangat sulit dan luar biasa. Butuh ekstra tenaga, ekstra modal. Itu kalau kalian berternak harimau. Tapi kalau kalian berternak landak, budidaya ataupun penangkaran landak ini, selagi ada tempat buat kandang dan juga ada pakan dan ada jantan dan betina, sudah pasti peternakan itu pasti sukses. Karena memelihara landak itu sangat mudah, seperti kalian memelihara kelinci. Bisa kalian saksikan di dalam video, landak-landak itu hanya dikasih makan sayur-sayuran, kemudian juga buah-buahan dan juga ubi-ubian. Jadi sangat mudah dan juga simple, dan tidak beda jauh kan dengan kalian berternak kelinci dikasih sayur-sayuran. Kemudian landak itu dikasih buah-buahan, tentu bukan buah yang masih seger yang dari pohon gitu, enggak ya. Jadi di sini dikasih buah-buahan yang sudah agak-agak membusuk gitu, itu enggak apa-apa, kelinci doyan. Terus dikasih ubi-ubian kayak singkong misalkan, ubi jalar dan juga lain sebagainya, itu juga doyan. Jadi sangat mudah. Kemudian selagi di sini ada jantan dan juga betina, kelinci ini nanti akan beranak pinak, teman-teman. Tergantung kalian memelihara dalam satu kandang satu pasang ataupun dalam skala besar satu kandang diisi banyak landak, itu tidak masalah selagi tempatnya memadai. Nah, si landak-landak ini nantinya dia akan berkawin sendirian, memilih pasangan sendiri-sendiri. Itu kalau secara koloni. Tapi kalau secara satu kandang satu pasang, nanti juga dia akan berjodoh sendiri dan juga akan kawin nantinya dan juga akan beranak pinak. Jadi sangat mudah. Makanya tidak heran kalau di dalam video ini penangkarannya ini sangat luar biasa, teman-teman. Jumlahnya itu ada ribuan. Ada ribuan hewan landak yang diternak dan dibudidaya. Tentu awalnya kan nggak mungkin kan dapat landak langsung 1000 ekor, kan nggak mungkin. Awalnya paling cuma 1 ekor 2 ekor jantan betina. Tapi karena perawatannya yang sangat mudah dan simpel, cuma dikasih pakan sayur sama buah-buahan, kemudian berkawin dan beranak, jadi semua orang juga bisa. Nah, kalian saksikan sendiri ya. Di sini sudah jelas kan, itu pakanannya apa? Rumput, sayur ya. Nah, sayur-sayuran seperti itu udah sangat jelas di penangkaran sini. Pakannya kebanyakan sayur yang tentunya sayurnya bukan sayur yang seger ya, yang
sayur-sayur yang sudah agak layu ataupun sayur-sayur limbah ya, limbah yang dari pasar yang sudah agak membusuk, itu nggak apa-apa, itu malah bagus. Kalau sayur fresh ya buat kita sendiri aja dimasak ya. Nah di sini sayurnya sayur yang sudah agak-agak layu itu. Nah ini juga dikasih yang agak sayur pahitan seperti daun singkong, daun pepaya itu juga doyan. Nah sangat simpel dan mudah. Jadi sebenarnya kalau pemerintah ini serius, sebenarnya bisalah landak ini dikasih penangkaran yang sangat besar, karena memang perawatannya sangat mudah dan simpel. Kemudian landak ini juga hewan yang sangat kuat terhadap penyakit. Bahkan peternak landak itu sendiri ini jarang sekali melihat landak itu sakit. Jadi ini hewan yang benar-benar kebal. Kalaupun landak itu mati, itu biasanya karena faktor umur ya, karena memang sudah terlalu tua itu biasanya. Kemudian seandainya mati pun juga karena mungkin makanan juga itu ngaruh. Mungkin ada makanan seperti umbi-umbian yang kadang ada kan, jenis umbi yang beracun ataupun gimana, itu kadang juga bisa membuat landak itu mati. Nah selebihnya itu tidak lah ya, selebihnya itu lost, sangat mudah selebihnya. Nah ini kalian bisa saksikan sendiri. Nah selagi belum terlambat, daripada di hutan itu sudah punah, alangkah baiknya dibanyakin penangkaran hewan landak. Nanti kalau sudah punah total ya udah bingung sendiri. Anak cucu udah nggak bisa ngelihat landak cuma di TV, itu pun TV-TV yang diambil dari TV-TV luar negeri yang ngambil hewan landaknya, karena di negeri sendiri landaknya sudah punah. Daripada hewan punah yang susah diternak, mendingan landak yang mudah diternak dibikin sebanyak-banyaknya, dikasih penangkaran, terus dibikin dalam jumlah yang sangat banyak biar landak itu kembali banyak. Dan kalau sudah banyak ya tetap aja diternak, nggak usah ditaruh di hutan. Percuma lah ditaruh di hutan juga ntar diburu lagi dan akhirnya punah lagi. Mending di penangkaran seperti ini sangat besar teman-teman. Nah kalian saksikan sendiri, ini adalah penangkaran yang sangat besar yang saya sebutkan, jumlahnya bukan cuma ratusan bahkan ribuan ekor. Nah untuk tempatnya sendiri mungkin kalian penasaran, pasti bertanya-tanya, dari tadi ini kok nggak nyebutin tempat. Ya pasti ini tempatnya bukan di Indonesia teman-teman, yang pasti ini adalah di Vietnam. Nah di Vietnam ini bebas, semua warga boleh berternak landak sebanyak-banyaknya. Bahkan satu orang itu bisa berternak landak sampai ratusan bahkan itu ribuan ekor, itu satu orang teman-teman. Nah ini kita sudah melihat di Vietnam penangkarannya ya.